Banyak orang pengen banget kerja di Jepang. Tapi tahu nggak, banyak juga yang akhirnya nyesel. Bro, kalau lo lagi di LPK atau baru mau daftar magang ke Jepang, coba berhenti sebentar deh. Karena banyak orang salah langkah, bukan pas udah di Jepang, tapi dari cara mereka milih job waktu di Indonesia. Bukan juga karena gajinya kecil, tapi karena ternyata mereka salah milih job. Dan itulah yang bikin banyak penyesalan. Oke, jadi dengerin cerita ini sampai habis ya. Bukan buat ngatur lo, tapi biar lo gak ngalamin hal yang sama kayak banyak orang di tahun pertama kerja di Jepang. Waktu proses magang, kebanyakan dari kita cuma mikir satu hal. Yang penting bisa berangkat. Tapi gak banyak yang mikir kerja di Jepang itu keras. Khususnya job genba. Dan gak semua orang cocok sama jenis pekerjaannya. Gua pernah lihat di Kaisa gue sendiri, junior gue dulu. Semangat banget pas awal masuk ke Kaisa. Tapi baru jalan 6 bulan dia gak kuat. Akhirnya minta pulang ke Indonesia. Di Genba tuh ya, musim panas, panasnya gila. Keringat gak berhenti, netes dari pagi sampai sore. Di musim dingin malah lebih parah. Tangan beku, napas ngebul. Kerja tetap jalan. Orang Jepang gak peduli mau lo nangis, mau lo pasang raut muka melas, kerja tetap jalan. Buat orang Indonesia itu bukan cuma soal fisik, tapi juga mental yang benar-benar diuji. Jadi sebelum lo milih job, coba tanya hal-hal ini ke diri lo sendiri. Lo kuat gak kalau kerja di luar ruangan, di tengah panas dan dingin yang ekstrim? Lo sabar gak kalau kerja di pabrik ngelakuin hal yang sama terus setiap hari? Ada juga kalau lo milih job gaigo yang kelihatannya santai, tapi kenyataannya butuh kesabaran tinggi karena harus ngurus orang lanjut usia. Belum lagi kalau lo gak suka bersih-bersih terus milih job hotel atau restoran cuma karena mikir kerja di tempat adem. Bro, di sana juga gak santai. Satu lagi, lo siap gak hadapi tekanan bahasa yang susah dan budaya yang jauh berbeda, termasuk budaya kerja? Iya, semua kerjaan emang berat dimanapun kita kerja, ucap orang yang belum pernah kerja ke Jepang. Gua tuh paling gedeg sama orang yang komen semua kerjaan itu sama. Apalagi yang suka banding-bandingin sama kerjaan di Indonesia. Bro, lu kepikiran gak sih kerja di negara 4 musim dengan bahasa tersulit ketiga di dunia? Mau sejago apapun lu di LPK, tapi kalau job lu genba, terus ada orang Jepang, satu orang aja yang toksik di Kaisa lu. Sekalipun lu lagi gak salah, tetap lu bakal dicari-cari kesalahannya. Dan lu cuma bisa hai sumimasen, mainichi da yo mainichi. Satu lagi, apa yang kita pelajari di LPK itu cuma dasar, bukan bahasa genba. Kita balik lagi ke topik. Kenapa jangan asal milih job? Karena kalau lo asal milih job cuma karena ikut teman atau karena katanya gajinya lebih tinggi, ujung-ujungnya lo yang bakal ngerasa capek dan pengen nyerah. Magang di Jepang itu bukan sekedar kerja, tapi proses belajar tentang diri sendiri, mental, dan cara lo bertahan
bahasa asing. Gini ya, kalau dari awal lo tahu siapa diri lo, bagaimana job yang bakal lo pilih, gimana kerjanya, lo bakal jauh lebih siap hadapi realita di Jepang. Karena yang paling penting sebelum milih job bukan soal besar gaji, tapi seberapa cocok job itu sama diri lo sendiri. Lo kuat di mana, lo tahan di kondisi kayak gimana. Karena nanti yang kerja itu bukan cuma tangan lo, tapi mental juga bro. Percaya deh, lebih baik lo mikir lama di awal daripada nyesel selama 3 tahun di Jepang. Kalau lo pengen tahu lebih banyak soal realita kerja dan kehidupan di Jepang, follow terus akun ini, biar lo gak cuma berangkat, tapi juga kuat sampai pulang. Semoga bermanfaat.